ini ternyata memang berdampak positif ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, diusulkan oleh Menteri Perindustrian dan akhirnya disetujui. Dan awalnya berlaku semenjak bulan Maret, 1 Maret sampai dengan bervariasi, ada tahapannya. 100% itu berlaku awalnya sampai bulan Juni. Namun ternyata tadi sudah disinggung bahwa sudah keluar peraturan kebijakannya yang memperpanjang yang 100% hingga bulan Agustus dan kemudian berikutnya lagi 50% sampai ke bulan Desember ya. Dan ini dampaknya luar biasa karena kemudian peningkatan penjualan. Namun yang perlu digarisbawahi ini bukan sekedar soal penjualannya saja, tapi seluruh ekosistem industri otomotif Indonesia ini juga menjadi bergerak dan mungkin juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian dalam beberapa pernyataannya bahwa ini juga berdampak terhadap PMI kita yang indeksnya meningkat cukup tinggi ya, sampai di atas 55 poin. Nah ini juga menarik karena kemudian industri ini menjadi salah satu industri prioritas karena kontribusinya terhadap PDB lumayan baik, sekitar lebih dari sekitar 4,24%. Dan ini adalah menggerakkan begitu banyak perusahaan-perusahaan karena satu jenis mobil itu ada ribuan komponen yang dibuat di dalam negeri dan kemudian ada ribuan perusahaan yang melibatkan banyak orang. Dari secara keseluruhan sektor ini melibatkan kurang lebih 1,5 juta orang dalam kondisi normal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang dampaknya luar biasa yang berbagai jenis kendaraan menjadi penjualan meningkat dan industrinya juga meningkat. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Kukuh, kalau kita ketahui bersama ini sebenarnya ada apa sih Pak ataupun tantangannya apa selama penerapan PPNBM ini? Karena kita ketahui bersama merek Mitsubishi begitu ini juga terjadi peningkatan penjualan namun stoknya ataupun unitnya tidak ada Pak. Apakah memang ada masalah terkait demand dan supply-nya? Begini, industri otomotif ini bukan industri yang sederhana, sebuah industri yang kompleks, mata rantainya panjang. Saya sampaikan tadi ada ribuan komponen yang dibuat ya. Dan kita juga sudah mengacu kepada rata-rata sudah memberlakukan industri 4.0 dan juga just in time. Pada waktu terjadi peningkatan itu tentunya tidak bisa bereaksi hari ini meningkat 100, hari ini juga bisa langsung dibuat 100. Jadi prosesnya itu berjalan dengan simultan. Nah itulah yang menyebabkan ada misalnya kendala, ada yang naik tajam kalau memang stoknya ada, namun ada juga yang perlu waktu. Karena misalnya saja yang semula tidak terlalu banyak diminati, katakanlah demand-nya hanya 100. Mendadak dengan adanya relaksasi PPNBM tadi, itu meningkat menjadi dari 100 menjadi 500. Tentunya industrinya harus bereaksi, merespon terhadap itu. Namun di balik itu juga industri komponen yang membuat komponen untuk jenis tertentu itu juga meningkat. Di sisi lain juga minatnya juga berbeda. Tadi dikatakan oleh Pak Menteri ada yang 200, ada yang bermacam-macam. Tergantung daerah, tergantung dealer itu berbeda-beda semua demand-nya. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan ada keterlambatan, ada gangguan dan sebagainya. Namun itu semuanya adalah sebuah isu yang menarik, problem yang baik untuk dikerjakan. Baik, Pak. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.